Selamat pagi, Shalom. Shalom. Ya, Bapak, Ibu, dan anak-anak dikasihi Tuhan, mari kita kembali datang ke hadirat Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, Engkau masih memberkati, menyertai, dan mengasihi kami. Pada pagi ini Tuhan, kami rindu datang ke hadirat-Mu. Mari Tuhan, Engkau sedia memberkati kami untuk ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya ini. Mari Engkau sertai kami sehingga kami boleh mendapatkan berkat melalui ibadah pagi ini. Kami serahkan Tuhan, ibadah kami dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan yang penuh kuasa. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari kita naikkan satu lagu. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan supaya kita terus mendapatkan kekuatan yang baru, tetap setia, dan terlebih kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ku datang ya Bapa. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sama-sama katakan, jadikan aku indah. Yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan
nyata kasih Allah bagi kita. Amin. Amin. Apakah masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Masih. Yuk kita akan pujikan Tuhan kita dengan satu pujian kasih Allah tak berkesudahan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari kita pujikan Tuhan, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut dengan satu pujian sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Maka seluruh pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sama-sama katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sama-sama katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Selamat pagi Bapak Ibu dan selamat pagi anak-anak. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Bapak Haryono, Kepala SMA Kristen YSKI akan menyampaikan renungan firman Tuhan kepada kalian. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan di pagi yang cerah ini. Kami bersama rekan-rekan Bapak Ibu Guru SMP Kristen YSKI dan anak-anakmu yang mengikuti ibadah virtual ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah memberkati anak-anak kami. Pada situasi pandemi seperti ini pun anak-anakmu bersekutu di dalam kondisi yang virtual. Mari Tuhan berkati kami yang akan menyampaikan sapaan firman-Mu dan kepada anak-anak kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati sehingga firman yang tertabur pada pagi hari ini bisa kami rasakan
sebagai makanan rohani kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini kami ambilkan dari Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-27. Begini firman Tuhan. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Amin. Berbahagialah Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang mendengarkan firman Tuhan dan berupaya melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, firman Tuhan renungan pada pagi hari ini saya beri judul peduli kepada sesama melalui segala sesuatu yang kita miliki. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalian tentu ingat di waktu sekolah dasar, apalagi yang saat ini masih kelas 7, masih teringat sekali waktu di SD kalian mendapatkan pelajaran bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Apa artinya makhluk sosial? Nah, manusia sebagai makhluk sosial itu membutuhkan bantuan pertolongan orang lain. Tidak mungkin bisa hidup mandiri. Tetapi dalam kenyataannya anak-anak, banyak orang yang saat ini itu hanya mementingkan diri sendiri. Banyak orang yang dalam kehidupan sehari-hari tidak peduli kepada orang lain. Oleh karena kesibukannya sendiri, misalnya anak-anak sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19 yang oleh karena PJJ pembelajaran jarak jauh hanya di kamar atau di meja, di kursi belajar. Setelah itu di kamar lagi, tidak peduli kepada siapapun. Bahkan kita orang tua, Bapak Ibu guru yang hanya melakukan rutinitas saja, tidak mengerti kondisi orang lain. Atau bahkan kita yang bergelimangan harta, mempunyai kekayaan yang lebih, tetapi hanya mementingkan diri sendiri, tidak mengerti peduli terhadap lingkungan orang lain. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa jadi kita ini sebagai seorang yang pendoa yang bagus, penasehat yang bagus. Ya. Misalnya dalam doa sering kita mendengar, Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu. Engkau telah memberkati kami dan kami akan juga menjadi saluran berkat untuk temanku, untuk orang lain yang membutuhkannya. Apalagi di saat makan kadang-kadang kita mendengar doa, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, pagi ini Tuhan. Kami teringat akan orang lain yang tidak bisa makan atau hal apapun. Kita bagus dalam mengucapkan doa. Bahkan kita bisa menasihati teman kita. Tetapi ingat, kadang-kadang kita lupa bahwa diri kita sendiri sulit untuk dinasehati. Menasehati diri sendiri lebih sulit. Karena kita kadang-kadang membiasakan diri untuk hidup menyendiri, hidup kebutuhan untuk diri sendiri. Banyak hal yang kita lakukan. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan di ayat yang terakhir, Lukas 10 ayat 27 dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada sebuah kisah anak-anak, kisah nyata.
sebuah film yang diambil dari kisah nyata dan saat ini masih ada kegiatannya, yaitu Lentera Hati Priska. Ada seorang gadis kecil waktu itu, namanya Priscilla atau disingkat di sini Priska. Anak ini buta sejak lahir. Dia dikandung oleh ibunya, tapi dia tidak diinginkan untuk lahir. Maka kedua orang tuanya berupaya ingin menggugurkannya. Tetapi dia lahir dengan kondisi yang buta. Nah, anak-anakku, sebuah kisah yang luar biasa. Si Priska ini dari sejak kecil dia tidak melihat dunia, tetapi mata hatinya bisa bercahaya menerangi orang-orang di sekitarnya dan bahkan orang-orang yang membutuhkannya. Bagaimana kisahnya? Nah, si gadis kecil ini dalam kehidupannya ini penuh tantangan dan rintangan. Dari kehidupan kecilnya, dia membantu orang lain, dia bekerja, mengupas bawang merah, dia pernah menjadi badut untuk acara resepsi, dia pernah juga menjadi kondektur. Tetapi suatu ketika Priska ini berupaya keras, mempunyai hati untuk berbagi kepada sesamanya. Maka dengan kebaikan Tuhan, kebajikan yang Tuhan berikan pada Priska, Priska ini membuat sekolah yang dinamakan The School of Life, sekolah kehidupan. Luar biasa. Sekolahnya tidak hanya sekolah teori, tetapi sekolah nyata. Dia mengumpulkan orang-orang yang mempunyai kesamaan kesusahan dalam hidupnya. Ada yang buta, ada yang cacat mental, bahkan ada yang dari RSJ. Dia kumpulkan, dia ajari, dia bantu, dan tidak membutuhkan dana dari siapapun. Dia ajak teman-temannya itu bekerja, ya, menjual pakaian bekas, kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, mendidik teman-temannya. Nah, supaya kalian tervisualkan bagaimana Priska melakukan ini semua. Mari lihat tayangan film pendek berikut ini. Namaku Priscilla Smith Julie. Aku tinggal di Semarang bersama suami dan anak-anakku. Aku terlahir buta total, dan sejak masih kecil, aku sudah harus berjuang untuk hidupku sendiri. Kehadiranku sempat tidak diinginkan. Aku merasa hidupku saat itu tidak adil. Aku harus sendirian dengan keterbatasanku. Tapi itu masa lalu yang sudah kututup. Sekarang, aku memiliki banyak sahabat yang merindukanku di rumah. The School of Life. Mimpi besar yang tidak pernah kusangka akan terwujud. Sudah beberapa tahun terakhir, aku mengelola School of Life ini. Hari ini kita akan belajar huruf Braille. Huruf biasa. Bagus. Oke, terima kasih Pak. Di sini aku mencurahkan semua cintaku. Mereka membuat hidupku lebih berarti. Mereka adalah murid dan keluargaku sekarang. Sama sepertiku, mereka juga memiliki kekurangan. Mereka juga pernah dibuang dan ditelantarkan. Namun, itu tidak berarti harapan mereka juga hilang. Dan itulah inti dari sekolah ini. Sebuah tempat yang mengembalikan harapan serta masa depan mereka.
susah receh. Berapa berarti? 10.000, 10.000 ini. 30.000, Mami mintanya berapa? 30.000. Ayo, Kelebihan coba. berapa? Kelebihan berapa coba? Ya rugi toh kamu. Masa ini Kalau jualan? pakai komputer bisa kalkulator. Ih, beli satu boleh, Bang? Aku ingin membuat mereka mampu hidup mandiri, 1.000 ya. bangkit dengan semangat serta kerja keras. Karena aku mengerti, suatu ketika dunia bisa menjadi tempat yang sangat dingin. Biaya pendidikan grup 1 bulan 9. Ya, pendidikan grup 1. Listrik. Beres, Bos. Udah hampir jam 11 malam loh. Besok jualan jam 3 mana bisa. Ya bisa lah. Istirahat nggak ada sampai 6 jam. Nah, Ya gimana? Kalau libur jualan, ya libur sehari nggak apa-apa. Aduh, nggak bisa, Bos. Kalau libur jualan berarti libur makan dong, Bos. Wah, repot juga ya libur makan ya. Ya makanya. Nggak mau jualan, mas go. Oke. Oke. Lanjutin. Aku tahu, merawat dan mendidik mereka tidak mudah. Ini yang bisa aku lakukan untuk memenuhi semua kebutuhan. Memang tidak banyak yang bisa aku dapatkan. Tapi kalau murid-muridku tidak menyerah pada hidup mereka, tidak ada alasan untuk aku menyerah atas mereka. Orang selalu bertanya, bagaimana aku sanggup dan mau melakukan ini. Aku tidak tahu. Aku hanya merasa ini perlu dilakukan. Aku menatap gelap, tapi aku percaya duniaku berwarna. Cita-citaku sederhana, membawa dunia yang sama kepada mereka yang pernah ditinggalkan. Dan karenanya, aku bahagia. Dari kisah itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, sungguh luar biasa. Priska yang hidup dalam keterbatasan, hidup dalam kekurangan, mata yang tidak melihat sejak lahir. Saya perkirakan saat ini dia umurnya kurang lebih 37 tahun. Dan ini ada di Semarang. Di Jalan Cakrawala, ya, 34 kalau tidak 54. Kalian bisa melihat ke sana. Sekarang masih jalan kegiatannya. Sungguh luar biasa. Dengan keterbatasan yang ada, dia bisa memberikan cahaya bagi teman-temannya, cahaya bagi anak-anak asuhnya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kalian yang dilahirkan dalam suasana yang utuh, tubuh yang utuh, mata bisa melihat, kecerdasan ada pada kita, dan bahkan ekonomi keluarga berkecukupan. Apa yang kita lakukan kepada sesama kita? Apa yang kita lakukan kepada orang lain? Sungguh mengetuk hati kita. Kepedulian itu terkait erat dengan hati. Peduli kepada sesama terkait dengan perasaan. Tidak hanya logika. Logika kalau jalankan itu sulit melakukan caring atau kepedulian pada sesama. Nah, dalam Alkitab pun juga ada kisah yang bisa kita lihat. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31,
tentang kisah orang kaya dan Lazarus. Tentu di sekolah minggu atau remaja itu sering kita mendengarkan kisah orang yang kaya raya, kemudian Lazarus yang disebutkan bisa pengemis atau orang miskin yang boroknya banyak, menjijikkan begitulah. Tetapi si orang kaya ini dengan segala yang ia miliki, dia gunakan untuk kemewahannya sendiri. Pakaian yang indah-indah, yang bagus, makanan di meja yang enak, yang luar biasa. Tetapi Lazarus yang sudah pengemis, miskin, dan berpenyakitan hanya memakan remah-remah yang jatuh. Apakah kita tidak boleh kaya? Boleh. Abraham pun juga kaya. Tetapi yang perlu diingat, dengan segala yang dimiliki oleh orang kaya ini, dia tidak berbagi kepada siapapun. Dia nikmati sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31 itu, kita tahu setelah keduanya meninggal dunia, dipanggil Allah, Lazarus dipangku oleh Abraham, hidup dalam kekakalan yang luar biasa. Tetapi si orang kaya di jurang, di panas yang luar biasa. Bahkan di perikop Matius yang sama dengan kisah ini pun, dia hanya meminta setetes air pun tidak bisa, tidak diperbolehkan. Memohon untuk memberitahukan kepada saudaranya yang belum meninggal pun tidak bisa. Nah, sebelum kita terlambat, marilah kita membuka hati kita, membuka perasaan kita untuk peduli kepada sesama kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang mempunyai sifat peduli itu sangat bermanfaat bagi yang pertama ya. Bagi dirinya sendiri itu memunculkan sifat yang positif dan mengurangi sifat egoisme. Bagi orang lain yang menerima, orang lain oleh karena kepedulian kita, caring kita kepada mereka, orang lain akan menikmati sukacita oleh karena kebaikan kita. Hubungan kita kepada mereka menjadi lebih harmonis, lebih erat. Merasakan sukacita oleh karena kepedulian kita. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita diingatkan untuk bisa berbagi kepada sesama kita melalui segala apa yang kita miliki. Kalau kita memiliki kemampuan, kecerdasan, berbagilah kepada teman-teman kita. Mungkin melalui tutor sebaya, walaupun daring. Kalau kita punya kelebihan ekonomi, berbagilah kepada rekan kita yang membutuhkan. Ya, misalnya berbagi kuota supaya daringnya bisa jalan. Atau apapun yang kita miliki, perhatian kita kepada rekan kita yang tidak pernah mengikuti pembelajaran, yang malas, karena kita mempunyai kepedulian yang tinggi, kita bisa komunikasikan ya, melalui virtual. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Contoh nyata yang saat ini ada pun bisa kalian kunjungi Priscilla atau Priska. Atau di YouTube pun ada Lentera Hati Priska. Di dalam Alkitab pun banyak contoh. Ya, orang kaya maupun Lazarus. Pilihan ada pada kita. Maukah kita berbagi atau kita memikirkan diri sendiri? Kiranya
Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini, firman-Mu telah mengingatkan kepada kami semua. Engkau mengajari kami untuk berbagi kepada sesama kami melalui apapun yang kita miliki. Dan bahkan Tuhan sendiri telah mengajari kami untuk mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Dan bahkan kasih-Mu yang luar biasa, pengorbanan-Mu di kayu salib, ini berbagi yang luar biasa, mengasihi total kepada anak-anak-Nya, sehingga menyerahkan nyawa Tuhan pada kami semua untuk ditebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang harus kami lakukan. Oleh karena itu mampukan kami ya Tuhan, bisa seturut dengan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Haryono yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar menjadi rema buat hidup kita. Kita akan mengakhiri ibadah bulan November ini. Kita akan akhiri dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Engkau telah menyertai kami ibadah dari awal hingga akhirnya dengan baik. Kami akan mengakhirinya Tuhan. Mari biarlah sukacita, damai sejahtera kami rasakan, kami alami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan. Mari Engkau terus berkati setiap anak di kami. Engkau berkati untuk Bapak Ibu Guru, dan Engkau berkati juga pimpinan yang ada di sekolah kami SMP Kristen YSKI. Biarlah kami terus memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita pujikan Bapa. Terima kasih. Bapa